pemahamannya harus utuh ya mengenai hal ini. Jadi bahwa itu pasti inline antara harga CPO di pasar internasional, baik itu di harga SIF Rotterdam, kemudian harga di Malaysia Derivative Exchange maupun harga di berbagai tender di dalam negeri, itu semua sebetulnya kalau kita par ya itu sebetulnya inline, gapnya pun tidak terlalu jauh. Nah, ketika kemudian kita tahu bahwa backbone dari pasar, dari produksi minyak sawit Indonesia itu adalah di pasar ekspor, kemudian terjadi agak kesulitan, ada proses yang lebih panjang untuk melakukan kegiatan ekspor, yang terjadi adalah penumpukan stok dari minyak sawit di Indonesia di pasar dalam negeri. Dari tangki-tangki penyimpanan di pabrik-pabrik kelapa sawit yang di Indonesia ini hampir penuh. Nah, kondisi itu kemudian yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga CPO di pasar domestik. Di sisi yang lain, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan domestic market obligation dan domestic price obligation. Jadi kalau kami berdiskusi dengan para ekonom, ini bukan saya ya, bukan analisis saya, tapi dari diskusi kami dengan banyak ekonom menyatakan bahwa seharusnya dalam berbisnis atau berusaha di sektor komoditas, masalah harga itu kita kembalikan kepada mekanisme pasar, karena begitu mekanisme pasar ini kemudian kita intervensi dengan kebijakan, yang terjadi bukan sektor itu terus kemudian menjadi normal, tetapi akan banyak situasi yang justru distortif terhadap sektor tersebut. Jadi misalkan ketika kita ingin menyelamatkan pasokan minyak goreng di dalam negeri, yang itu kalau kita breakdown lagi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri untuk masyarakat kelas menengah bawah itu mungkin kebutuhan bahan bakunya hanya sekitar 2,5 juta ton, kemudian dilakukan intervensi harga, intervensi kebijakan, sehingga produksi atau ekspor kita yang 70% dari 50 juta ton atau sekitar 35-36 juta ton itu terganggu, maka yang terjadi adalah bukan persoalan di hilirnya itu terselesaikan, tetapi situasi di sektor hulu yang sebetulnya itu tidak ada hubungannya apa-apa dengan di sektor hilir ini terkena dampak yang signifikan begitu. Jadi nanti kalau situasinya sudah normal, artinya kegiatan ekspor bisa kita lakukan dengan normal, kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga mengarah kepada upaya normalisasi dan percepatan dari ekspor minyak sawit, automatically harga minyak sawit, harga CPO di pasar domestik ini juga akan inline dengan harga di pasar internasional, akan kembali naik, dan itu otomatis akan mengangkat harga tandan buah segar di tingkat petani. Jadi sebetulnya seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa jualan ke luar negeri, bagaimana kita akan meningkatkan harga TBS, bagaimana kita akan meningkatkan harga CPO di pasar dalam negeri. Jadi intinya di dalam sektor usaha komoditi ini kita harus kembalikan semuanya kepada mekanisme pasar, bahwa kita setuju, kita akan selalu mendukung pemerintah untuk mengamankan pasokan minyak goreng sebagai bahan pokok di masyarakat Indonesia. Itu pasti komitmen itu akan didukung. Baik Pak, jika kita berbicara pembukaan keran ekspor ini salah satu upaya untuk meningkatkan harga TBS. Lalu pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan seperti segera menghapuskan DMO dan DPO, lalu pajak ekspor juga sudah dienolkan. Apakah ada kemungkinan Pak ini nanti akan terjadi kelangkaan lagi dalam negeri Pak, seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Enggak, kita ini kan artinya semua pengambil kebijakan di Indonesia ini pasti memahami banget situasi yang terjadi. Teman-teman pelaku usaha ini kan prinsipnya kita ikut semua kebijakan pemerintah. Jadi tadi saya agak sedikit clarified, sebetulnya yang dihapuskan bukan pajak ekspor tapi levy ya, pungutan ekspor. Jadi kalau pajak ekspor atau biaya keluar itu kan yang disetor ke APBN itu tetap dipungut dalam ekspor minyak sawit, tetapi yang dihapuskan sampai akhir Agustus tahun 2022 adalah pungutan ekspor, yang mana dana dari pungutan ekspor itu bukan masuk ke APBN tapi dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, nanti ketika DMO dihapuskan dan lain sebagainya, tentu kita bisa belajar dari apa yang terjadi sejak awal tahun 2022 sampai hari ini. Jadi kita menyelesaikan persoalan, kita harus fokus pada penyelesaian persoalan itu. Jangan sampai kemudian persoalan yang 2,5 juta ton itu kemudian destruktif terhadap produksi total yang 50 juta ton, itu yang harus kita hindari. Dan saya pikir teman-teman pelaku usaha juga sangat mendapat pelajaran yang sangat berharga dari
apa yang terjadi sepanjang tahun 2022 ini, dan mereka tidak akan main-main lagi untuk mengamankan pasokan bahan baku untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, karena itu risikonya pasti akan sangat besar dan pemerintah juga tidak akan happy melihat situasi Baik, itu, Pak karena Tovan. memang tidak mungkin sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia tapi kita harga minyak gorengnya langka. Ini memang situasi yang secara common sense ya, secara normal saja orang awam melihat ini adalah suatu yang sebetulnya tidak seharusnya terjadi. Nah, itu akan kita perbaiki. Artinya pelaku usaha juga belajar dari situasi kemarin, kita akan memperbaiki tata kelola kita semuanya dari hulu sampai ke hilir. Kemudian pemerintah kami harapkan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu suportif, dan kita kembali kepada kita, kepada hakikat kita, bahwa memang pada kenyataannya dalam struktur industri minyak sawit Indonesia 70% pasar dari komoditas minyak sawit itu adalah pasar ekspor, bukan Baik, Pak. di dalam negeri. Baik.